Betapa besar kasih-Mu Tuhan yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Pengorbanan-Mu yang luar biasa di atas kayu salib. Menebus segala dosa-dosa kami Tuhan. Hingga saat ini Tuhan kami mendapatkan kemenangan daripada Tuhan. Sampai hari ini Tuhan kami bisa berdiri tegar dan kuat oleh karena kasih karunia Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pada siang hari ini Tuhan. Kami akan mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Engkau nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu di setiap kami, anak-anak muda pada siang hari ini Tuhan. Berbicara bagi kami, Engkau rapi hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah apapun pesan firman-Mu yang akan tersampaikan pada siang hari ini akan berguna dalam kehidupan kami untuk memimpin seluruh kehidupan kami, untuk menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk teman-teman semua. Puji nama Tuhan. Shalom. Lagi dong, shalom. Puji nama Tuhan. Baik teman-teman semua, tema yang akan saya sampaikan pada siang hari ini adalah improvement in Christ. Nah itu apa artinya ya Kak ya gitu ya. Ada yang tahu artinya apa? Mungkin ada yang lihat di IG gitu ya. Ya. Nah saya menyimpulkan pada saat ini yaitu untuk tema yang saya bawa pada siang hari ini adalah sebuah proses atau perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan kita ya anak-anak Tuhan di dalam Kristus. Nah jadi saat ini kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah saat ini adalah yang menjadi tanggung jawab kita dan yang menjadi kewajiban kita. Ayo mari kita tingkatkan, kita perbaiki, ya kita upgrade gitu ya. Jadi teman-teman semua pada saat ini saya bersyukur kalau tema ini saya dari 1 bulan yang lalu saya teringat dengan tema ini. Tuhan apa yang harus saya sampaikan buat anak-anak youth ya GAB Miracle Center di tempat ini. Tapi Tuhan menunjukkan oh ini kamu bawa tema ini gitu. Nah teman-teman semua sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan saya akan memberikan beberapa contoh buat teman-teman semua. Nah di sini ada 3 contoh yang saya memberikan kepada teman-teman semua untuk mengawali khotbah saya untuk hari ini. Yang pertama adalah mungkin teman-teman semua memiliki handphone, betul ya? HP semua pasti punya. Nah di HP itu ada yang namanya aplikasi. Nah ada aplikasi IG, Facebook, WA dan lain sebagainya. Banyak. Nah terus yang kedua adalah laptop. Nah, laptop adalah dalam laptop itu ada yang namanya itu Windows. Ya, ada Windows 7, 8, apa sampai sekarang ini sudah sampai Windows berapa sekarang? 11, oke. Sekarang paling canggih ya 11. Dan contoh yang ketiga adalah sebuah bangunan. Oke, sebuah bangunan pasti kalau teman-teman lihat ya di Google atau di mana perubahan waktu kalian masih kecil sebuah bangunan dan sampai saat ini kalian mungkin ada 20 tahun, 23 tahun, 30 tahun. Pasti ada sesuatu perbedaan, betul nggak? Betul ya, mungkin itu direnovasi apa sebagainya. Nah jadi teman-teman semua, contoh yang pertama tadi HP yaitu aplikasi. Nah tentunya teman-teman semua HP ini adalah ada istilah adalah pembaharuan atau kita update gitu ya aplikasinya. Pasti setiap minggu dan bahkan pasti juga tiap bulan pasti ada saja fitur-fitur yang baru dalam aplikasi tersebut untuk kita baharui. Untuk kita sama-sama menikmati ada hal yang baru gitu. Betul ya? Aplikasi. Pasti tentunya tiap minggu atau tiap bulan pasti ada saja aplikasi itu akan dibaharui. Nah itu yang pertama. Yang kedua tadi adalah laptop. Nah coba sekarang sudah Windows 11 gitu ya. Nah sekarang sudah canggih kecepatannya, terus fitur dengan layarnya seperti apa. Cukup bagus sekali dibanding dengan Windows 7 gitu ya. Nah, ngelek-ngelek kita bikin emosi. Gitu. Ya, oke, selanjutnya adalah yang ketiga bangunan. Nah bangunan. Dari beberapa tahun yang lalu kita melihat sesuatu bangunan, wah bangunan ini cukup kecil ya, mungkin hanya 1 lantai gitu. Sekarang sudah 3 sampai 4 lantai gitu. Nah atau jalan lah,
dulu jalan sempit, sekarang ini zaman sekarang udah lebar. Kalau dulu satu jalan itu bisa kalau misalnya jalan dua arah, sekarang sudah satu-satu arah atau satu jalur gitu. Kan cukup luar biasa kan teman-teman, zaman ini semakin berubah. Nah, pada saat ini juga teman-teman, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang masih muda, yang masih kekuatannya itu berkobar-kobar lah kalau saya bilang sampai hari ini. Gitu ya. Mestinya juga kita harus ya meningkatkan, mestinya juga kita harus ya naik level. Mungkin dari kehidupan kita yang lama saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada sebuah peningkatan ya, sampai hari ini. Jangan berpikir bahwa saya ini sudah menerima Tuhan Yesus dan Juru Selamat, oke lah tiap minggu saya datang ibadah, saya ikut komunitas-komunitas rohani, saya baca Alkitab segala macam gitu. Oke, kalau hanya sebatas misalnya teman-teman hanya melakukan sebagai rutinitas saja, nah apakah teman-teman bisa mendapatkan sesuatu peningkatan? Misalnya teman-teman mau baca Alkitab, ada enggak sesuatu yang meningkat ketika teman-teman membaca Alkitab itu setiap hari loh? Nah, atau datang ibadah gitu kan, ada di sini kan teman-teman yang datang ibadah terus habis itu langsung pulang gitu kan. Nah coba pikirkan mulai dari awal Anda terima Tuhan Yesus dan tahu tentang arti ibadah, Anda datang di tempat ini untuk ibadah dan sampai hari ini bisa enggak pikir-pikir aduh gimana ya, atau hidup saya seperti ini aja gitu ya, atau ada sesuatu hal yang meningkat gitu. Nah jadi teman-teman hari ini kita akan membahas ini. Saya akan memberikan beberapa poin buat teman-teman semua untuk menjadi sebuah pegangan, ya sebuah pegangan untuk menjalani setiap hari-hari kita. Karena zaman ini teman-teman bukan semakin membaik, tapi semakin rusak. Jadi kita mestinya anak-anak Tuhan, anak-anak di dalam Kristus harus kuat, jangan ikut arus dunia. Kita harus mempertahankan iman kita kepada Tuhan, ya. Nah makanya pada siang hari ini kita akan membaca di dalam Kolose pasal 2. Ayat 6 sampai 7. Sekali lagi kita akan membuka Alkitab kita di dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Oke. Teman-teman kita akan baca bersama-sama ya. Ini hanya 2 ayat. Saya kutip 2 ayat. Coba kita baca sama-sama. Dalam hitungan yang ketiga Kolose pasal 2. Ayat 6 sampai 7. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Amin. Amin. Nah dari ayat ini teman-teman saya akan membagikan beberapa poin buat teman-teman semua. Namun sebelumnya ya kita tahu bahwa surat ini dari Paulus yang ditujukan kepada jemaat Kolose. Nanti teman-teman bisa lihat di dalam Kolose pasal 1 ayat 1 sampai 2, di situ dikatakan bahwa dari Paulus rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah dan Timotius saudara kita kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Nah jadi nanti teman-teman bisa lihat ya di dalam Kolose pasal 1 ayat 1. Nah jadi surat ini ditujukan kepada jemaat di Kolose. Nah pasti ada alasannya dong kenapa ya ini harus ditujukan kepada jemaat Kolose. Nah ini alasannya teman-teman, karena kita melihat pada saat itu situasi di dalam jemaat Kolose ini adalah sedang diperhadapkan ajaran-ajaran di luar daripada Kristus. Ada ajaran-ajaran lain atau yang kita tahu sekarang adalah ajaran sesat gitu. Nah, padahal teman-teman ya, padahal di situ di mana mereka itu baru saja jemaat di Kolose itu baru saja mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Mereka baru saja percaya
Jadinya makanya Paulus memberikan surat ini bagi jemaat Kolose, ya. Karena ada banyak ajaran-ajaran di luar Kristus yang menggoncangkan setiap iman mereka. Yang membuat mereka tidak percaya dengan Injil Yesus. Yang membuat iman mereka merosot. Dan yang membuat mereka meninggalkan Kristus. Nah, jadi luar biasa. Ya, Paulus ini mengirimkan surat ini sangat luar biasa karena dia melihat situasi pada saat itu. Jadi di jemaat Kolose ini, artinya bahwa Paulus ini adalah memberikan sebuah peringatan, mengingatkan jemaat Kolose pada saat itu, ya, agar tetap kuat, agar tetap teguh, ya, agar tetap berada di dalam Kristus, agar tetap mengikut Kristus. Nah, inilah kejadian awalnya, teman-teman semua. Ya mungkin teman-teman semua di sini saya tidak membedakan yang sudah bertahun-tahun menerima Tuhan Yesus. Yang mungkin juga baru saja menerima Tuhan Yesus. Saya tidak membedakan. Ada banyak hal yang diperhadapkan dengan kita pada zaman sekarang ini. Yang membuat iman kita goncang. Yang membuat kita ini mau jauh daripada Tuhan. Ya jadi pada saat ini saya mengingatkan teman-teman semua. Dengan beberapa poin yang akan saya bagikan buat teman-teman semua pada siang hari ini. Ya, di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, ya, di ayat yang ke-6 itu dimulai dengan kata kalimat kamu telah menerima Kristus Yesus kita. Berarti ini ditujukan kepada setiap kita yang sudah menerima Yesus Kristus. Ini ditujukan kepada kita yang ada di dalam Kristus. Ditujukan kepada saya dan juga kepada teman-teman semua di sini. Ya. Nah. Jadi apa yang harus kita lakukan dengan firman Tuhan pada siang hari ini? Kita anak-anak yang ada di dalam Kristus. Nah, sekarang udah masuk poinnya. Saya tidak ambil jauh-jauh dari beberapa ayat, tapi kita lihat dari ayat tadi bahwa di ayat yang ke-6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Poin yang pertama, karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah hidupmu berada di dalam Kristus. Nah, ini poin yang pertama, teman-teman. Kita sebagai orang yang percaya, kita sebagai orang yang ada di dalam Kristus, mestinya dong harus menyadari hidup kita ini sebenarnya ya tahu bahwa tidak boleh keluar dari zonanya Tuhan. Ya, pasti ya tahu ya teman-teman semua. Tidak boleh keluar dari zonanya Tuhan. Tidak boleh apa? Keluar dari batasan yang telah ditentukan oleh Tuhan. Ya, ada batasnya teman-teman. Ya, ada batasnya. Dan berikutnya adalah atau mungkin kita ini juga harus menyadari bahwa kita ini tidak boleh keluar dari ruang lingkupnya Tuhan. Nah, jadi teman-teman semua, saya memberikan sebuah gambaran buat teman-teman semua. Dulu sebelum sebelum saya masih sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, main games gitu ya, main games terus. Dan bahkan sekarang ini ada games yang dulu itu yang biasanya itu yang anak-anak itu mainkan apa itu? FF, Free Fire. Karena saya pelayanan di NTT kapan hari itu 5 tahun dan anak-anak saya ini, anak-anak bimbel ini, ya mereka yang punya HP main gitu, mabar FF gitu kan. Nanti aku duduk di samping mereka, tak lihat gitu kan cara main mereka seperti apa. Ternyata dalam permainan itu ada zona gitu kan. Zona. Nah, zona ada istilah itu zona aman gitu ya. Enggak ada bom, enggak ada musuh, segala macam. Pokoknya aman gitu. Pokoknya kalau keluar dari zona itu, maka yang terjadi apa? Bisa jadi ada bom, tiba-tiba ada musuh, terus ada yang menghancurkan gitu. Nah, jadi mereka harus berhati-hati. Mereka harus tetap di dalam zona yang aman itu. Nah, begitu juga dengan kita teman-teman semua. Kita orang-orang yang ada di dalam Kristus mestinya harus tetap di dalam zonanya Tuhan. Di dalam
yang Tuhan berikan bagi kita, batas-batas mana yang harus kita hadapi atau lewati atau kita tetap tinggal di dalamnya. Nah, kita melihat di dalam Yohanes pasal 15, bisa ditampilin Yohanes pasal 15 ayat 7. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 7, oke, saya akan membacakan. Di situ dikatakan bahwa jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, di poin yang pertama ini teman-teman semua kita diajarkan mendahului untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. Maka segala sesuatu jikalau kita sudah di dalam Tuhan, sudah di zonanya Tuhan, maka apa saja yang kita minta di dalam Tuhan, di sana dikatakan bahwa kamu akan menerimanya. Dengan satu catatan, harus tetap di dalam ruang lingkupnya Tuhan, di zonanya Tuhan. Gitu. Ya. Oke. Baru poin yang kedua teman-teman. Kita lanjut di ayat yang tadi. Poin yang kedua adalah hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Nah, ini adalah poin yang kedua. Setelah poin yang pertama menghimbau kita untuk tetap di dalam Dia, maka berikutnya adalah kita dianjurkan untuk tetap hendaklah kita berakar dan dibangun di atas Dia. Nah, artinya teman-teman, di sini juga saya mau mempermudah teman-teman. Seperti pohon. Ya. Pohon yang harus kuat, di pohon itu yang harus kuat apa? Pasti dia punya akar. Itu pohon, akar. Dan yang kedua adalah seperti bangunan. Kalau bangunan ini yang kuat apanya teman-teman? Yaitu pondasinya. Dan kalau kita sebagai orang-orang yang percaya yang harus kita perkuat itu apa? Yang harus kita perkuat itu adalah iman, kita pengenalan akan Kristus, harus kita kuatkan iman. Ya. Nah, kalau saja pohon itu akarnya merambat kemana-mana, mencari makanan, mencari minuman yang ada di dalam tanah, dan juga bangunan yang pondasinya itu kuat dan bisa akan menanggung beban beberapa tingkat bangunan. Dan juga kita pada saat ini teman-teman mestinya juga ketika iman pengenalan kita akan Tuhan itu kuat, ya, kuat, maka apapun juga yang terjadi saat kita meningkatkan kehidupan kita ini dalam Tuhan, tidak perlu ragu lagi. Karena dasar kita, iman kita itu kuat gitu loh. Kita tidak cepat terjerumus dengan dunia ini. Kita tidak cepat jatuh ke dalam dosa. Kita tidak cepat mengikuti arus yang menghancurkan kehidupan kita dan masa depan kita. Kalau misalnya dasar iman kita itu kuat. Seperti pohon dan bangunan. Ya, pohon, kalau akarnya itu merambat mencari makanan, kuat, tertahan di tanah, yakin dan percaya teman-teman, pohon itu meskipun ditebang, ya, meskipun ditebang itu pohon, pasti akan tumbuh lagi ininya, tunasnya. Aku pernah perhatikan sebuah pohon, ya, pohon di NTT sana ada pohon, waktu ada pembersihan jalan, ditebang. Tapi ditebangnya nggak sampai akar, tapi hanya setengah setinggi ini dari tanah. 1 bulan kemudian sudah tumbuh tunas-tunas baru, malahan lebih banyak. Kalau hanya satu pohon sekarang udah tumbuh di samping itu banyak. Karena kenapa? Karena masih bagus dia punya akar, dia masih bekerja, masih kuat gitu. Begitu juga dengan bangunan. Kalau pondasinya ini kuat, pondasinya ini adalah bisa bertahun-tahun dibangun, ya, dicor dan segala macam. Pasti juga nanti hasilnya untuk bangunan, untuk mau kita tinggi seberapapun teman-teman bisa. Kalau pondasinya ini kuat. Nah begitu juga dengan kita. Kalau kita mau memperkuat dasar iman kita pengenalan akan Tuhan. Ya, yakin dan percaya.
kita tidak cepat mengambil sebuah kesimpulan yang menghancurkan kehidupan kita atau ikut arus dalam dunia ini. Ya, saya percaya teman-teman semua di sini adalah yang sangat luar biasa imannya kepada Tuhan. Tapi tetap harus kita pertahankan dan terus ditingkatkan. Ya, akan pengenalan dengan Tuhan. Nah, jadi teman-teman semua, seperti yang sudah saya katakan dari awal tadi, bahwa ketika kita sudah menerima Kristus, kita jangan hanya stop sampai di situ. Tetapi teman-teman, kita harus terus belajar dan terus belajar setiap firman Tuhan yang sudah kita dengar, setiap firman Tuhan yang sudah kita terima, itu mestinya harus membangun kehidupan kita ya. Ya, harus membangun kehidupan kita. Nah, pasti kita pernah mendengar sebuah firman Tuhan dan di saat-saat kita mengalami situasi yang sulit dalam kehidupan kita, saya nggak tahu Tuhan mau memperhadapkan apa buat teman-teman sebagai suatu proses. Pasti teringat, oh iya ya firman Tuhan ini pernah saya dengar, firman Tuhan ini pernah saya terima, tapi kejadiannya sekarang, ya sekarang. Nah itulah seperti ibadah doa puasa kemarin membahas tentang Roh Kudus gitu. Nah itulah Roh Kudus yang sudah dimeteraikan dalam kehidupan kita mengingatkan kita selalu. Pada saat nanti teman-teman menghadapi sesuatu badai kehidupan dunia ini, pasti Roh Kudus itu mengingatkan firman yang sudah pernah teman-teman dengar. Makanya firman Tuhan itu tidak akan sia-sia teman-teman dalam kehidupan kita. Tidak akan sia-sia. Suatu saat teman-teman juga akan pasti mengalaminya. Seperti saya akan menyelipkan kesaksian saya. Saya tidak pernah berpikir keadaan saya seperti ini. Dan saya tidak pernah merancang, oh nanti kalau saya umur seperti ini, kalau saya sudah balik ke GAB nanti saya akan bakalan seperti ini gitu. Saya nggak pernah merancangkan seperti itu. Saya hanya berjalan di jalurnya Tuhan. Oke lah saya mau pelayanan. Tiba-tiba di dalam tengah-tengah pelayanan saya terjadi sesuatu hal yang seperti ini. Ayo bagaimana? Masih tetap mengikut Tuhan? Masih tetap semangat untuk melayani Tuhan? Pastinya harus tetap dong. Banyak teman-teman saya, aduh gimana ini ya, kok kalau saya mengalami hal seperti ini, kayaknya rasanya sudah nggak bisa pelayan lagi. Padahal ini teman sesama hamba Tuhan loh teman-teman. Sama-sama belajar tentang Alkitab. Masa segitunya? Ya. Makanya saat ini saya katakan, saya itu belajar dibekali selama 4 tahun. Sia-sialah kehidupan saya. Kalau saya belajar, kalau misalnya dengan keadaan seperti ini saya mundur dari pelayanan. Saya tidak semangat untuk melayani Tuhan. Saya tidak mau menerima keadaan saya. Sia-sialah. Apa gunanya gitu ya kan? Gak ada artinya. Tetapi karena iman saya memperkuat dasar saya untuk mengikuti Tuhan dan motivasi saya itu hanya untuk melayani Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan roh yang semangat bagi saya teman-teman. Ya, saya tidak perlu ragu, saya tidak perlu khawatir. Yang penting saya mengerjakan bagian saya dan Tuhan akan mengerjakan bagiannya dalam hidup saya. Amin. Amin. Begitu juga dengan teman-teman semua. Mari lakukan bagianmu dan Tuhan akan pasti melakukan bagiannya dalam kehidupan teman-teman semua. Ya. Nah itulah yang kedua tadi teman-teman yang saya katakan bahwa hendaklah kita berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Yang poin yang kedua ini. Ya. Jadi kita hanya jangan santai-santai aja. Ayo. Nah salah satu untuk kita berakar dan dibangun di atas Dia ini teman-teman adalah salah satu adalah komunitas. Komunitas rohani. Ayo saya absen siapa di sini yang gak ikut komsel. Bersyukur ya teman-teman, ayo yang belum ikut komsel. Sudah 2 kali komsel dari bulan lalu sama bulan ini awal kemarin tuh mantap. Ya, ayo sama-sama datang. Ya, karena di situ kita saling menguatkan teman-teman. Saling bersaksi, pokoknya kita itu saling terbuka satu dengan yang lain. Ya, saling terbuka dengan yang lain. Nah, jadi komsel yang bulan lalu itu tentang tentang membuang rasa malu. Nah, membuang rasa malu. Saya bersaksi sedikit, tak apa-apa.
Biar teman-teman juga nanti ikut komsel siap-siap juga harus bersaksi gitu ya. Membuang rasa malu. Tentunya setiap kita ini adalah punya rasa malu. Saya nggak tahu malu karena kenapa. Karena datang jarang ibadah, malu untuk datang lagi. Atau malu dengan hal yang apa gitu. Kesaksian saya masih ingat sampai hari ini. Nah itulah, komsel udah 2 bulan yang lalu saya masih ingat kesaksian saya gitu. Awalnya dulu itu, ini berkaitan dengan kita punya poin yang tadi ya. Poin yang tadi ini berkaitan. Kayaknya saya selipkan karena waktu saya pertama kali praktek pelayanan, itu saya masih semester 2 ya. Masih culung-culung, pasti teman-teman tahu ya waktu saya weekend tahun 2016 kalau nggak salah ya. Masih cilik, masih kayak Melki gitu ya kurusnya. Masih kesana kemari gitu kan, enggak apa gitu kan. Masih bisa di Nah, itu sebelum saya di sini gitu. Pertama kali saya diperhadapkan di lapangan gitu. Nah, itu di Jakarta. Di Jakarta saya di pelayanan di sana sekitar 2 bulan gitu. Nah, di sana ada sebuah gereja. Saya nggak menyebut nama gerejanya apa. Pokoknya ada sebuah gereja yang saya pelayani di sana. Dan di sana pelayanan yang dipercayakan sama saya cuman bersih-bersih sama sekolah minggu. Itu pun sekolah minggu karena kami 2 bulan, aku hanya dijadwal hanya 2 kali aja. Bulan pertama sama bulan kedua. Karena kan ada guru sekolah minggu yang sudah standby, yang lama, sudah dijadwal gitu kan. Akhirnya oke lah gak apa-apa gitu. Apa saja aku kerjakan gitu. Karena awal-awal kan aku gak tahu gitu kan. Maksudnya saya pelayan apa ya gitu. Aku mau kepingin kerjakan ini itu oke lah gitu. Nah akhirnya teman-teman ini miscommunication. Miscommunication pada hari Sabtu itu ada ibadah youth. Ibadah youth. Setelah ibadah youth, maka ada latihan untuk persiapan besok. Jam 7 ibadah youthnya selesai. Jadi besoknya itu jam 7:30 itu para pemain musik untuk hari esok itu berkumpul, habis doa, latihan gitu kan. Ternyata mendadak teman-teman malam itu WL besoknya itu yang diumum, mendadak nggak bisa karena sakit. Sakit. Akhirnya ketua WL-nya, worship leader-nya nunjuk saya gitu. Dibilang, besok kamu gantikan ya WL di ibadah umum gitu kan. Terus saya berpikir, konsep saya dulu itu oke siap sedia gitu kan. Kita kan anak-anak ini kan, maksudnya anak-anak yang pelayanan gitu kan. Oke siap sedia apapun pelayanan, mau mendadak pun siap sedia gitu kan. Harus gitu, langsung. Saya terima teman-teman, saya terima. Oke, itu oke saya terima gitu kan. Nah akhirnya, akhirnya saya latihan gitu kan. Wih semangat banget latihan. Pas besok teman-teman, besoknya. Udah mulai ibadah raya gini. Pak gembalanya itu lirik sana lirik sini. Mana ya WL-nya? WL yang Bapak Gembala ini tahu adalah WL yang sebelumnya, maksudnya sebelum aku ganti gitu kan. Dia WL-nya juga nggak konfirmasi sama Pak Gembala bahwa dia sakit akan ada pengganti yang ini gitu. Tapi ketua WL-nya ini nunjuk saya gitu kan. Kamu nanti yang gantikan esok gitu. Oke, saya sudah bersedia. Udah nih. Dulu kita itu kan waktu mahasiswa itu kan harus rapi gitu kan. Karena penilaian gitu kan. Pakai dasi, terus pakai hitam putih, terus jas-jas gitu, blazer gitu kan. Karena mahasiswa ya, ada penilaian gitu kan. Oke, saya sudah siap nih duduk di situ. Pagam lirik saya gitu kan, mungkin kok aneh gitu, maksudnya kok penampilan saya kan agak beda sedikit gitu. Beda gitu kan. Nah akhirnya udah mulai nih jam, aku naik di atas mimbar. Saya sapa, Shalom jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Langsung pagemnya itu berdiri. Di hadapan jemaat semua, berdiri. Turun, siapa yang suruh kamu WL? Nah, turun. Padahal di sana teman-teman saya mau muka saya ini mau taruh di mana? Udah saya sapa teman-teman yang udah berpakaian berdasi gitu kan. Turun aku disuruh turun sama Pak Gembalanya. Dengan rasa malu saya teman-teman, saya akan turun sambil, aduh sabar ya Tuhan, apa ini yang diperhadapkan dengan saya gitu kan. Turun, oke. Langsung ketua WL-nya yang disuruh Pak Gembala itu untuk gantikan. Oke. Mulai dari situ teman-teman, saya tidak menyerah dengan apa yang sudah diperhadapkan dengan saya. Saya terus belajar Tuhan bagaimana untuk mengubah hal yang sudah saya lakukan ini menjadi baik ke depan. Apa yang harus saya lakukan? Ya, apa yang harus saya lakukan? Ternyata terus belajar teman-teman. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya percaya suatu saat Tuhan pasti pakai saya. Tuhan pakai suara saya gitu. Dan pasti nanti ini akan menjadi berkat bagi, bukan maksudnya saya nggak sakit hati, oh nanti Pak Gembala itu pasti lihat aku, wih udah di gereja besar terus nyanyi gitu kan. Enggak. Tapi maksud saya itu
jadi berkat bagi dia, jadi pelajaran bagi dia. Ya. Jadi akhirnya teman-teman dari situ saya terus belajar dan hingga saat ini meskipun gak sempurna sekali untuk saya bernyanyi memimpin WL, tetapi saya percaya bahwa ini adalah semua cara Tuhan dalam hidup saya. Amin. Amin. Begitu juga dengan teman-teman. Apa yang sudah pernah diperhadapkan teman-teman, jangan malu. Ya, tetap andalkan Tuhan, tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan akan pakai lebih luar biasa lagi teman-teman. Ya, jangan undur diri. Ya, jangan mengasingkan diri, tetapi mari tetap bangkit. Ya, tetap kuat, tetap tegar. Ya, karena inilah yang harus saya sampaikan siang hari ini untuk meningkatkan kualitas kita, meningkatkan iman kita di dalam mengikut Kristus. Baik teman-teman, seperti Ibrani pasal 10 ayat 25 nih. Ibrani pasal 10 ayat 25 di sana dikatakan bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti biasakan orang beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekati. Sampai kapan lagi kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah? Sampai kapan lagi kita tidak mau bergabung dengan teman-teman kita untuk saling menguatkan satu dengan yang lain? Sampai kapan lagi ya kita tidak dibangun dan berakar di dalam sebuah komunitas rohani? Ayo teman-teman. Ya. Itu sangat penting komunitas rohani bagi kita. Seperti poin yang kedua ini, supaya kita ini berakar dan bisa dibangun dan bertumbuh di dalam Dia. Ya, kalau hanya sekedar datang hanya ibadah hari Minggu seperti ini, masih kurang loh teman-teman. Oke lah kalau misalnya teman-teman di luar sana ada komunitas terus habis itu ikut ibadah-ibadah yang lain gitu. Kalau mungkin kita lihat teman-teman, oh hanya hari Minggu aja datang gitu. Kan kita nggak tahu gitu kan. Mungkin di luar sana juga teman-teman teman sekolah, komunitas rohani sekolah, Kristen atau apa gitu, tetangga gitu. Terus kalian punya komunitas, oke lah gak apa-apa kalau seperti itu. Kalau cuma nanya juga datang hari Minggu, kalau kita hanya melihat teman-teman sekedar, ya masih kurang. Ya itulah teman-teman ya. Oke, kita masuk di poin yang ketiga adalah, poin yang ketiga ini adalah, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Setelah kita tetap di dalam Tuhan, teman-teman, poin yang pertama tadi tetap di dalam Tuhan, dan yang kedua berakar dan dibangun, maka yang ketiga ini adalah diajarkan bagi kita untuk bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu, kepada kita. Di dalam hidup ini ada banyak hal yang diperhadapkan di setiap kita teman-teman. Ada banyak hal yang membuat iman kita goncang, yang membuat kita tidak kuat dan mengambil sebuah kesimpulan, oke lah saya tidak mau pergi ke gereja lagi. Oke lah saya tidak mau ikut ibadah lagi. Tetapi teman-teman, mari kita memperhatikan. Mari kita memperhatikan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yang Tuhan mau dalam kehidupan kita adalah Tuhan sedang memperhatikan teman-teman semua dan juga saya dengan sebuah proses yang diberikan kepada kita. Apakah kita itu setia sampai akhir atau sampai di tengah-tengah itu kita meninggalkan Tuhan. Tuhan sedang memperhatikan teman-teman. Kita di sini adalah misalnya dalam pekerjaan, mungkin kita sudah melangkah beberapa langkah, tetapi karena proses itu berat dalam kehidupan kita dan kita mengatakan bahwa oke lah saya tinggalkan, Tuhan kok nggak tolong-tolong saya gitu. Sekarang kita sedang diperhadapkan dengan sebuah perjuangan. Dan Tuhan sedang memperhatikan kehidupan kita. Tuhan sedang memperhatikan. Nah Tuhan melihat apakah nanti Anda sampai ke garis finish atau apakah Anda bisa mendapatkan sebuah kemenangan itu? Apakah Anda undur? Nah itu sekarang pilihan dari teman-teman semua. Makanya tadi poin yang kedua, kita harus berakar dan dibangun serta kita harus bertumbuh di dalam komunitas. Kenapa? Dengan menghadapi situasi dunia ini, ya dengan dasar yang sudah kita pegang tadi,
dasar yang sudah kuat tadi, nah semua kuasa setan, kegelapan, arus dunia tidak bisa masuk dalam kehidupan kita untuk menyerah. Tetapi kita terus maju sampai kita mendapatkan kemenangan yang daripada Tuhan. Inilah yang ketiga teman-teman, mengingatkan kita untuk terus bertambah teguh di dalam iman. Bertambah teguh di dalam iman. Nah, itulah makanya poin yang kedua tadi itu dikatakan untuk diingatkan untuk berakar, dibangun di atas Dia agar di saat-saat kita mengalami situasi yang menimpa kehidupan kita ini, kita tidak cepat menyerah. Tetapi kita harus tetap teguh dan berjalan bersama dengan Tuhan. Sangat disayangkan sekali kalau sudah bertahun-tahun kita mengikuti Tuhan dengan satu proses yang diperhadapkan dengan kita. Kita tidak menyelesaikan sampai akhir. Sia-sialah kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu teman-teman, baik yang sudah lama menerima Tuhan Yesus maupun yang baru-baru menerima Tuhan Yesus, yuk sama-sama kita berjuang. Dan teman-teman yang lama yang sudah menerima Tuhan Yesus yang lama, jangan kalah dengan teman-teman yang baru menerima Tuhan Yesus. Tetap sama-sama semangat kita untuk melayani Tuhan, untuk bertumbuh di dalam Tuhan harus tetap sama-sama kita berjuang gitu. Ya, oke. Baik teman-teman semua, yang keempat adalah di sini saya berikan adalah hendaklah hatimu mengucap syukur. Nah, hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Nah, teman-teman semua, poin yang keempat ini adalah mengingatkan kita untuk mengucap syukur selalu. Untuk mengucap syukur selalu dengan apa yang diperhadapkan dengan kita, dengan apa yang teman-teman dan saya alami pada saat ini. Dalam situasi apapun kita harus tetap bersyukur. Ada banyak loh orang yang susah untuk mengucap syukur dengan apa yang dialami hari ini. Pagi, saat bangun pagi, malam sebelum tidur, ucapan syukur kepada Tuhan, Tuhan terima kasih hari ini gitu. Ya. Saya sebelum tidur itu duduk di ranjang tidur itu. Mengambil waktu selama 2-3 menit. Tuhan terima kasih ya hari ini Evir kuat. Hari ini Evir bisa melewati bersama dengan Tuhan. Untuk selanjutnya besok saya serahkan sama Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Nah, itulah sebuah perjuangan kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan teman-teman. Datang langsung tidur ke tempat tidur, ranjang tidur gitu kan. Besok kita nggak tahu masih bangun apa enggak ya. Makanya malam itu sebelum teman-teman tidur mengucap syukur dulu sama Tuhan. Atau istilahnya itu melapor dulu ya, melapor. Tuhan ini loh saya hari ini, saya sudah sekuat ini, setegar ini. Sampai saya bisa duduk di tempat tidur ini, sekarang saya mau istirahat gitu. Nah untuk kehidupan saya selanjutnya besok saya serahkan sama Tuhan gitu. Nah itu sangat penting teman-teman untuk mengucap syukur. Ya, sangat penting untuk mengucap syukur buat kita. Jadi teman-teman semua, teman-teman yang luar biasa di tempat ini, ya saya mau katakan pada saat ini, kalau hari-hari ini hidupmu jauh daripada Tuhan, kalau hari-hari ini imanmu merosot dan jauh daripada Tuhan, masih ada waktu, masih ada Tuhan selalu menunggumu, masih ada Tuhan selalu bersama-sama dengan engkau. Ya. Dan berikutnya adalah kalau misalnya juga kerohanian kita selama ini merosot, mari bangkit kembali. Bangun hubunganmu kepada Tuhan secara pribadi. Ya, Tuhan mau iman kepercayaan dan pengenalan kita akan Dia itu semakin hari semakin maju. Semakin hari ada peningkatan. Semakin hari itu selalu ada pembaharuan yang lebih bagus teman-teman. Ya, yakin dan percaya. Ketika kehidupan kita akan terus kita tingkatkan iman pengenalan kita akan Kristus, kita tidak akan cepat tergoyahkan iman kita. Dan bahkan kita tidak akan ikut dengan arus dunia ini. Dan saya percaya bahwa ketika 4 hal ini ya kita tingkatkan, kita perbaiki, kita perbaharui, yakin dan percaya Tuhan sedang memperhatikan saya dan saudara semua. Ya untuk setiap perjuangan kita sampai akhirnya kita mendapatkan mahkota kehidupan yang daripada
Tuhan. Amin. Amin. Saya mengundang semua tim PAW untuk masuk ke depan. Sekian untuk firman Tuhan untuk siang hari ini teman-teman semua. Satu hal yang saya katakan buat teman-teman sekali lagi bahwa mari tetap kita membangun relasi dan hubungan kita kepada Tuhan. Kita meningkatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Yang cepat sekali anak-anak muda ditarik oleh arus dunia ini. Namun kita tetap meminta hikmat Tuhan untuk kita tetap teguh. Oke, kita menaikkan pujian bagi Tuhan teman-teman. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Biarlah sampai akhirnya Tuhan mendapatkan kita setia di hadapannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Dari awal kita lakukan pujian ini. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Mari saya mengundang teman-teman semua untuk sama-sama bangkit berdiri. Mari kita lakukan lagu ini dari awal. Seperti wanita mengurapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Menangis ini setiap kami Tuhan dalam perjalanan iman kami kepada Engkau. Kami mau katakan Tuhan, kami tetap setia kepada Engkau. Mau mengasihi-Mu. Kami mau Tuhan bersungguh. Kami mau berakar, dibangun di atas Engkau Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Setia untuk melayani-Mu. Saat
saat ini saya tidak tahu teman-teman semua, apa yang sedang teman-teman hadapi pada saat ini. Mungkin itu dalam masalah pekerjaan, masalah pelayanan, masalah hari-harimu. Tapi mungkin engkau sempat goyah imanmu untuk menyelesaikan semua sampai akhirnya. Tapi tanpa kita sadari bahwa itu adalah sebuah proses yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Masing-masing setiap kita, setiap pribadi punya proses masing-masing. Namun Tuhan sedang melihat sampai mana perjuangan anak ini. Sampai mana anak ini menyelesaikan semuanya hingga tuntas atau berhenti di tengah jalan. Sekarang tergantung teman-teman semua. Kalau hari ini engkau memutuskan untuk menyelesaikan sampai selesai, berarti Anda sedang menang. Iman Anda kuat. Kalau mungkin arus dunia sedang mempengaruhi teman-teman saat ini. Tuhan, saya tidak kuat Tuhan. Percaya teman-teman. Jika engkau meningkatkan iman pengenalanmu akan Tuhan, engkau tidak akan mudah untuk ikut arus dunia. Yakin dan percaya bahwa Tuhan sedang melihat kita sampai di mana perjuangan kita sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Kuatkan imanmu, kuatkan hatimu untuk menghadapi situasi yang saat ini sedang diperhadapkan kepada teman-teman semua. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mari kita menyembah Tuhan sejenak teman-teman. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau menguatkanku, Kau teguhkan setiap hati kami. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani.